Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aining selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari analisis mengenai e-governance, archetype, dan indeks digital governance pada organisasi publik, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita tentunya harus tahu bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini sudah sangat pesat. Perkembangan ini mendorong setiap organisasi publik untuk tidak lagi bekerja secara manual, melainkan beralih ke tata kelola pemerintahan yang berbasis digital atau yang kita kenal sebagai digital governance. Tujuan dari digital governance sendiri cukup jelas, yaitu meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi anggaran, transparansi informasi, dan tentu saja kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sebagai salah satu perangkat daerah sudah memasukkan teknologi digital dalam menjalankan tugasnya. Nah, analisis ini dilakukan untuk bertujuan melihat dua hal, yaitu yang pertama model tata kelola digital seperti apa yang diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, dan kedua seberapa matang tingkat digitalisasi organisasi ini. Nah, sebelum masuk ke analisis, kita harus tahu dulu organisasi yang menjadi objek kajian ini. Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup secara fungsi. DLH atau Dinas Lingkungan Hidup menjalankan 4 tugas utama, yaitu pengelolaan persampahan dan kebersihan kota, pengendalian pencemaran lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta pengelolaan ruang terbuka. Nah, kita masuk ke analisis. Untuk menganalisis tata kelola digital DLH Kota Serang, kami menggunakan kerangka Governance Arrangement Matrix dari Weil dan Ross. Kerangka ini membantu kita melihat siapa yang memberikan masukan dan siapa yang mengambil keputusan dalam 5 domain penting tata kelola TI, yaitu IT Principle, IT Monarki, Feudal, Federal, IT Duopoli, dan Anarki. Masing-masing mencerminkan distribusi kekuasaan pengambilan keputusan yang berbeda-beda di dalam organisasi. Nah, temuan pertama kami pada domain IT Principle, yaitu prinsip dasar yang mengarahkan penggunaan teknologi informasi di organisasi. Dari hasil analisis kami menemukan bahwa pengambilan keputusan di domain ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan ada 4 pola yang bekerja secara bersamaan. Bisnis monarki berperan memberikan masukan terkait arah kebijakan organisasi, dalam hal ini pimpinan DLH dan sekretaris daerah. IT monarki memberikan masukan dari sisi teknis teknologi yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Serang. Itu Poli menunjukkan adanya kolaborasi antara pihak manajemen dan pengelola TI. Sedangkan pola federal berperan dalam pengambilan keputusan akhir melalui koordinasi lintas unit. Jadi keputusan soal prinsip TI di DLH Kota Serang bersifat multi aktor dan koordinatif, bukan terpusat di satu tangan saja. Nah, bergerak ke domain kedua, yaitu arsitektur. Arsitektur TI mencakup standar desain dan struktur sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Nah, dalam temuan kami ini menunjukkan 3 hal penting. Pertama, unit TI. Dalam hal ini, Diskominfo berperan aktif dalam menyusun standar sistem. Kedua, pimpinan organisasi memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. Ketiga, diperlukan koordinasi lintas organisasi agar sistem-sistem yang ada bisa saling terintegrasi satu sama lain. Nah, ini penting karena tanpa integrasi sistem, data tidak bisa mengalir dengan lancar antar unit dan pelayanan publik akan tetap terhambat. Selanjutnya pada domain ketiga, yaitu infrastruktur. Kita berbicara tentang hal-hal yang paling mendasar dalam ekosistem digital sebuah organisasi. Jaringan, perangkat keras, server, keamanan sistem, dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, temuan kami pada menunjukkan pola yang serupa dengan domain sebelumnya. Bisnis monarki memberikan arahan kebijakan infrastruktur dari level pimpinan. IT monarki memegang peran paling dominan dalam pengelolaan teknis infrastruktur sehari-hari. Dan IT duopoli menunjukkan kolaborasi antara manajemen dan pengelola TI. Sementara pola federal menegaskan bahwa keputusan strategi soal infrastruktur tetap memerlukan koordinasi antar organisasi. Nah, keberhasilan digital governance di DLH Kota Serang sangat bergantung pada infrastruktur yang dikelola secara terpusat dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Tanpa infrastruktur yang kuat, semua rencana digitalisasi tidak akan bisa berjalan. Nah, dari keseluruhan analisis yang telah saya lakukan, terdapat 3 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, tata kelola digital di DLH Kota Serang bersifat multi aktor. Tidak ada satupun pihak yang mendominasi seluruh pengambilan keputusan TI sendirian. Yang kedua, pola archetype yang paling dominan adalah federal. Yang berarti keputusan-keputusan strategis terkait teknologi selalu diambil melalui koordinasi antara pimpinan daerah, pengelola TI, dan organisasi pengguna layanan. Yang terakhir, ada di setiap dominan keputusan TI, baik itu IT principle, IT arsitektur, IT infrastruktur, business application needs, maupun IT investment, selalu ada kebutuhan kolaborasi lintas pihak untuk mendukung implementasi digital governance yang efektif. Kami berharap saya berharap penerapan tata kelola digital yang kolaboratif ini bisa diperkuat sehingga DLH Kota Serang semakin meningkat efektivitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.